Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa tata surya kita terdiri dari beberapa anggota. Ada matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita lihat di sana ada pola yang terbentuk ya, yang dilintasi oleh planet-planet itu disebut orbit. Masih ingat kan? Oke, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi, bisa kalian lihat di sini, merupakan perputaran bumi pada porosnya. Perputarannya adalah dari barat ke timur, berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari atas. Satu kali rotasi bumi itu adalah 24 jam. Jadi dalam satu hari, bumi kita sudah berputar satu kali. Dampak dari rotasi bumi, salah satunya adalah siang dan malam. Jadi bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sedangkan yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam. Dampak yang kedua adalah gerak semu harian bintang. Jadi kita melihat matahari sebagai salah satu bintang itu berpindah-pindah posisi dari timur ke barat. Itu adalah gerak semu harian bintang. Kemudian dampak yang lain dari rotasi adalah adanya perbedaan daerah waktu. Seperti kalian ketahui bahwa bumi itu satu kali putaran adalah 360 derajat. Jadi daerah waktunya akan dibagi dalam satu hari itu 24 jam. Sehingga di sini kita lihat ada 24 ruas yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan garis bujur. Nah, setiap garis ini nilainya adalah 15 derajat. 360 dibagi 24 itu ketemu 15 derajat. Jadi setiap satu ruas ini nanti akan selisih 1 jam. Selisih 1 jam dengan yang lain. Dengan daerah yang dijadikan pusat, yaitu di daerah Greenwich, di daerah Inggris. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah daerah Greenwich yang dijadikan standar 0. Jadi jam ke 0 di sini. Kita ada pada bagian sini ya, Indonesia di bagian sini. Jadi selisih jamnya kita adalah plus 7 dari GMT. Apa sih GMT itu? Nah, ini GMT ini berlaku sejak tahun 1884, yang menjadi pusatnya adalah daerah Greenwich ya. Greenwich Mean Time, bisa juga Greenwich Meridian Time atau Zulu Time. Oke, jadi kita di sini kita lihat ada 1, 2, 3, ada 3 daerah waktu. Sebagaimana kalian ketahui bahwa Indonesia menempati 95 derajat sampai 131 derajat bujur timur, artinya 46 derajat itu akan dibagi 15, kurang lebih ada 3 daerah waktu. Sehingga Kalian di sini untuk daerah WIB, nah GMT plus 7 ya. Boleh jadi di WIB ini masih tidur. Nah, di daerah bagian tengah, misalnya di Kalimantan, ini mereka sudah berangkat ke sekolah. Nah, sementara yang di daerah Irian Jaya misalnya, di daerah waktu Indonesia Timur, mereka malah sudah mengerjakan soal ujian di sekolah. Oke, dari sini kalian bisa mengerti ya. Berapa sih kecepatan bumi saat berotasi? Di sini kita lihat. Keliling bumi itu 40.075 km. Jadi kalau kita hitung keliling bumi ini dibagi dengan 24 jam, itu akan ketemu kecepatan perputaran bumi itu 1670 km per jam. Sangat cepat sekali ya. Ini perhitungannya dibulatkan menjadi 1670 km per jam. Tapi mengapa kita tidak merasakan kecepatan bumi saat berotasi? Nah, padahal kalau kita naik sepeda saja kurang lebih 60 km per jam itu sudah kencang sekali. Kalau ngebut bisa jadi sampai 300 km per jam, itu sudah sangat cepat sekali ya. Bahkan kalau pesawat itu sekitar 700 km per jam, itu sudah sangat besar sekali energinya. Bahkan kalau kecelakaan bisa hancur. Tapi mengapa kita tidak merasakan?
Ada yang tahu? Ya, kita tidak merasakan karena bumi berotasi bersama atmosfernya. Jadi atmosfer bumi itu ikut berputar bersama bumi. Kita lihat di sini, lapisan-lapisan atmosfer ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, pada bagian atmosfer ini nampak beberapa benda langit yang masih bisa melintas dan ini pun ikut berotasi untuk beberapa bagian ya. Kalau yang eksosfer ini sudah tidak ikut berotasi. Jadi pesawat ini masih dalam bagian troposfer. Ini mencapai ketinggian 12-18 km. Jadi bagian termosfer ini mencapai 800 km. Jadi kalau eksosfer sudah di luar angkasa ini lebih dari 800 km. Selanjutnya, kita akan membahas tentang revolusi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi bumi? Nah, kita lihat di sini, bumi berputar, berotasi, sekaligus melakukan revolusi. Jadi, perputaran bumi pada porosnya ini rotasi, tetapi kalau perputarannya melalui edar terhadap matahari, ini namanya revolusi. Itu juga planet-planet yang lain. Kita lihat di sini, saat bumi berotasi dan berevolusi selalu diiringi oleh bulan sebagai satelit. Bulan sebagai satelitnya ya. Jadi bulan pun melakukan rotasi dan revolusi juga terhadap bumi. Kalau bumi berotasi dan berevolusinya terhadap matahari. Oke, apa sih yang menjadi dampak revolusi bumi? Yang pertama adalah pergantian musim. Kita lihat di sini, saat bumi berotasi dan berevolusi, sumbu bumi ini akan berubah-ubah, sehingga ini akan berdampak pada musim yang terjadi terutama di daerah subtropik ya. Kalau kita di daerah bidang ekuator ini tidak begitu merasakan perubahan musim, hanya musim kemarau dan hujan saja. Tapi untuk daerah yang kutub, ini mereka akan mengalami perubahan musim, ada musim semi, ada musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Oke, dampak yang lain adalah perbedaan lama siang dan malam. Mengapa hal ini terjadi? Karena kemiringan kombinasi sumbu bumi terhadap bidang ekliptika, terutama ini terjadi di daerah kutub. Nah, kita bersyukur di daerah Indonesia ini lamanya siang dan malam tidak begitu berbeda ya, sehingga saat bulan puasa pun lama siangnya tetap normal gitu, berbeda dengan di daerah kutub. Ada yang siangnya lebih lama gitu, jadi ketika berpuasa mereka harus berjuang lebih ekstra. Oke, dampak yang lain adalah gerak semu tahunan matahari. Ini jadi kalau dilihat dari posisi yang sama, akan nampak posisi matahari itu berubah-ubah. Nah, ini merupakan pergerakan matahari ke arah bumi bagian utara yang biasanya terjadi pada 22 Desember sampai 21 Juni, serta dari utara menuju selatan pada 21 Juni hingga 21 Desember. Dampak yang lain adalah terjadinya perubahan letak rasi bintang. Jadi kalau kita lihat di langit saat suasana cerah ya, itu nampak ada pola yang membentuk rasi bintang, dikenal dengan Capricorn, Sagittarius, macam-macam. Sebagian orang percaya bahwa orang yang lahir pada bulan sekian bintangnya ini nasibnya akan begini. Tapi kita tidak perlu meyakini hal itu ya, karena apakah semua orang dengan rasi bintang sama itu memiliki nasib yang sama? Tentu saja tidak kan? Kita memiliki takdir masing-masing dengan usaha yang bisa kita lakukan juga. Dan tetap berdoa. Oke, dampak revolusi yang lain adalah kalender Masehi itu 365,25 hari dalam satu tahun. Mengapa? Karena perhitungan kalender Masehi ini didapat dari satu kali kala revolusi selama 365,25 hari ini berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur. Ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur 180 derajat pada tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 15. Nah, adanya ketidakgenapan hari ini akan diletakkan pada bulan Februari selama 4 tahun sekali, sehingga tahun yang dikenal dengan tahun kabisat ini dalam satu tahunnya 366 hari, biasanya pada tahun yang bisa dibagi 4.
yang habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, tahun 2004, 2008 nanti, gitu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi apa yang kita bahas ini adalah berdasarkan teori yang sedang berlaku saat ini ya. Untuk lebih detailnya, Allah alam, hanya Tuhan yang mengetahui. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.